Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidash shuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Kuasa. Allah lah yang menggerakkan hati kita semua sehingga kita dapat bergerak melangkah hadir di masjid Allah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang secara istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa perjalanan Ramadan kita saat ini kita sudah berada di penghujung fase yang kedua. Fase pertama adalah 10 pertama di bulan Ramadan. Sedangkan fase yang kedua 10 kedua di bulan Ramadan, dan fase yang ketiga adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sekarang kita sudah berada di penghujung
fase yang kedua. Dan insya Allah nanti malam kita sudah memasuki fase yang ketiga, yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rujukan kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan sekilas tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau sampai pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, pernah bercerita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau hadir atau sampai pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lail wa ayqadha ahlah wa jadda wa syaddal mi'zar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah bercerita tentang Rasulullah, tentang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau hadir di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Yang pertama dalam konteks hadis ini yaitu ahyal lail, menghidupkan malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Ini sebenarnya bahasa kiasan, menghidupkan, artinya memperbanyak ibadah di malam-malam 10 terakhir
di bulan Ramadan. Artinya terkesan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan lebih banyak daripada malam-malam sebelumnya. Yang kedua, juga diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghidupkan malam-malam 10 bulan Ramadan ini tidak sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membangunkan istri-istrinya untuk memperbanyak ibadah, terutama di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Selanjutnya, wajadda, beliau terkesan bersungguh-sungguh, ya. Dan seterusnya, wasyaddal mi'zar, beliau, bahasa kita itu, mengencangkan ikat pinggang. Ini juga sebenarnya bahasa kiasan. Ya, kalau kita untuk memahami kalau itu mengencangkan ikat pinggang, ini juga bersungguh-sungguh, Pak Ustaz, ya, bersungguh-sungguh. Bahkan ada yang mengatakan mengencangkan ikat pinggang itu adalah beliau itu untuk sementara tidak mendekati istrinya. Artinya dalam tanda kutip tidak melakukan hubungan suami istri selama dalam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Jemaah yang berbahagia, timbul suatu pertanyaan bagi kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibadah-ibadah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah memang sama dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini? Ataukah memang Rasulullah punya ibadah yang khusus yang beliau lakukan pada saat 10 terakhir di bulan suci Ramadan itu? Ternyata ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbeda apa yang kita lakukan selama ini. Yaitu diantaranya memperbanyak salat-salat sunnah. Kalau salat fardu tidak mungkin kita perbanyak, ya. Kalaupun mau diperbanyak itu mungkin durasinya saja, ya. Tapi kalau rakaatnya tidak mungkin.
Karena salat subuh tidak mungkin kita jadikan sampai 4 rakaat. Tapi kalau salat sunnah ini bisa kita perbanyak. Ada salat tarawih, ada salat lail atau salat tahajud, ya. Salat witir. Ini paling tidak bisa ditingkatkan selama di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Yang kedua, yang lazim dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tadarus Al-Quran. Ini juga kebiasaan kita yang sudah kita lakukan. Cuma saja mungkin volumenya yang perlu kita tambah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berzikir dan berdoa. Ini pun ibadah-ibadah yang senantiasa kita lakukan, ya. Dan teristimewa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah-ibadah yang beliau lakukan ini dibarengi dengan kegiatan iktikaf. Artinya, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini, dilakukan di masjid sembari merutinkan untuk melakukan iktikaf. Iktikaf ini juga kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lakukan di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kegiatan iktikaf ini atau kegiatan iktikaf ini sebenarnya erat hubungannya dengan penantian beliau menunggu kehadiran malam Lailatul Qadar. Kalau kita hubungkan, ini erat hubungannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa di bulan Ramadan itu ada satu malam yang luar biasa nilainya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah malam Lailatul Qadar. Keutamaannya melebihi daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Memang Rasulullah merahasiakan tentang kapan itu Lailatul Qadar terjadi. Allah merahasiakan kapan Lailatul Qadar itu diturunkan.
Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada kita. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan iktikafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini erat sekali kaitannya, Pak. Ya. Beliau meningkatkan grafiknya, meningkatkan tensinya, meningkatkan semangatnya pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan untuk melakukan ibadah yang dibarengi dengan kegiatan iktikaf. Ini sangat erat hubungannya dengan penantian turunnya Lailatul Qadar. Bahkan ada riwayat yang mengatakan lebih khusus lagi, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, fil witri gitu ya. Cuma persoalannya ya, nah konteks hadis ini kalau tahun ini mungkin lebih enak gitu ya. Karena tidak ada perbedaan menyambut 1 Syawal. Tapi kalau tahun kemarin itu repot, mana malam ganjilnya. Karena menentukan Syawal itu berbeda ya. Cuma yang jelas ya. Kalau memang ingin mendapatkan keberkahan yang sempurna ya, tidak perlu menunggu malam-malam ganjil ya. Tidak perlu menunggu malam-malam ganjil. Ya, lakukanlah 10 terakhir Ramadan itu dengan catatan selalu bersemangat ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau seperti itu sangat berpeluang untuk mendapatkan keberkahan, terutama keberkahan turunnya Lailatul Qadar. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, inilah sekilas apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau sampai kepada fase yang ketiga, yaitu fase 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi kesimpulannya ya, kalau kita menginginkan keberkahan yang sempurna di bulan suci Ramadan ini, paling tidak kita merujuk apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam melaksanakan berbagai aktivitas ibadah, kita tetap harus mempertimbangkan, menyesuaikan situasi dan kondisi, termasuk juga kondisi kemampuan kita. Kita tidak bisa melakukan atau jangan melakukan di luar kemampuan kita.
Rasulullah terkenal memang kalau dia sholat ya itu kadang-kadang bisa, menurut riwayat, saking lamanya dia membaca ayat sampai kadang-kadang bengkak batisnya gitu ya, bengkak kakinya. Tapi kita kan tidak mungkin seperti itu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dibekali oleh Allah kekuatan yang sempurna. Ya, kita tetap melakukan aktivitas ibadah itu berdasarkan ukuran kemampuan kita. Ya, kalau memang kita mampu melakukan kegiatan itu dengan dibarengi iktikaf di masjid, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak mampu melakukan dengan dibarengi dengan iktikaf, kita bisa melakukan di rumah ya. Dan yang ketiga, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seperti saya sampaikan pada pertemuan pertama, segala sesuatunya sangatlah tergantung dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan hidayah kepada kita, insya Allah segala sesuatunya, segala ibadah akan mudah kita lakukan. Tapi kalau tidak, Allah tidak memperkenankan memberikan hidayah kepada kita, saya yakin ibadah-ibadah itu sangat susah untuk kita tunaikan. Jamaah rahimakumullah, inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.